Hari Sabtu, 29 November 2025. Firman Tuhan, Injil Yesus, Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penjelasan firman ayat ini mengingatkan bahwa iman bukan proyek solo. Manusia sering merasa cukup kuat untuk menghadapi hidup sendiri, tapi kitab ini bicara sebaliknya. Kita butuh saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling hadir. Dorongan untuk tetap berkumpul dalam ibadah bukan sekadar rutinitas rohani, melainkan cara Tuhan menjaga api iman agar tidak meredup. Pada akhirnya, komunitas rohani bukan tempat mencari kesempurnaan orang lain, tetapi ruang di mana kita saling menguatkan ketika hati goyah dan hidup terasa berat. Tuhan memakai sesama untuk meneguhkan langkah kita, dan memakai kita untuk meneguhkan mereka. Semakin hari berjalan menuju kedatangannya, semakin penting persekutuan itu dibangun dengan ketulusan dan kasih. Mari berdoa. Tuhan, ajari aku untuk memperhatikan sesamaku dengan hati yang peka dan tulus. Bentuk aku menjadi pribadi yang menguatkan, bukan yang menjauh. Bantu aku setia dalam persekutuan, supaya imanku terjaga dan aku bisa menjadi saluran penghiburan bagi orang lain. Amin. Tuhan sering memakai orang lain untuk menguatkanmu dan memakai engkau untuk menguatkan mereka. Jangan berjalan sendirian. Hari Sabtu, 29 November 2025. Firman Tuhan, Injil Yesus, Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penjelasan firman ayat ini mengingatkan bahwa iman bukan proyek solo. Manusia sering merasa cukup kuat untuk menghadapi hidup sendiri, tapi kitab ini bicara sebaliknya. Kita butuh saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling hadir. Dorongan untuk tetap berkumpul dalam ibadah bukan sekadar rutinitas rohani, melainkan cara Tuhan menjaga api iman agar tidak meredup. Pada akhirnya, komunitas rohani bukan tempat mencari kesempurnaan orang lain, tetapi ruang di mana kita saling menguatkan ketika hati goyah dan hidup terasa berat. Tuhan memakai sesama untuk meneguhkan langkah kita, dan memakai kita untuk meneguhkan mereka. Semakin hari berjalan menuju kedatangannya, semakin penting persekutuan itu dibangun dengan ketulusan dan kasih. Mari berdoa. Tuhan, ajari aku untuk memperhatikan sesamaku dengan hati yang peka dan tulus. Bentuk aku menjadi pribadi yang menguatkan, bukan yang menjauh. Bantu aku setia dalam persekutuan, supaya imanku terjaga dan aku bisa menjadi saluran penghiburan bagi orang lain. Amin. Tuhan sering memakai orang lain untuk menguatkanmu, dan memakai engkau untuk menguatkan mereka. Jangan berjalan sendirian.